Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya Pak ya ada suara? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kami diberi kesehatan beserta Bapak Rifani dan rekan guru sekalian untuk mengikuti kegiatan pengimbasan Pak Bu. Pengimbasan kandidat sekolah rujukan Google SMP Negeri 2 Tanjung ke SMP Negeri 2 Banua Lawas. Adapun sebelum memberikan susunan kegiatan, pihak yang terlibat ketika pengimbasan KSRG untuk hari ini, Bapak Ibu, itu adalah yang pertama Kepala Sekolah, yaitu Bu Hairani SPD, kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, itu Bu Sri Anita Jumiati SPD, dan saya sendiri selaku Ketua PIK SMP 2 Tanjung KSRG Tabalong Nirana Wastiti MPD. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Kemudian susunan kegiatannya sudah munculkah Bapak Ibu? Sudah. Adapun susunan kegiatannya, yang pertama yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 2 Tanjung sekaligus membuka bimbingan teknis, pengenalan pemanfaatan Chromebook sekaligus sosialisasi persiapan sekolah menuju kandidat sekolah rujukan Google. Kemudian kegiatan selanjutnya berbagi praktik baik untuk menuju KSRG, lalu tanya jawab dan penutup. Langsung saja sambutan Kepala Sekolah kepada Ibu Hairani SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia jualah kita dapat melaksanakan kegiatan kita hari ini, pengimbasan kandidat sekolah rujukan Google. Alhamdulillah semuanya pada sehat. Salam kenal, Ulun Hairani, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung. Mungkin sebagian sudah kenal Bapak Rifani, ada guru di situ. Ulun lihat ada Ibu Jahara. Nah, ya. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Banua Lawas yang telah memberikan waktunya untuk kami berbagi, mengimbaskan program sekolah kami, yaitu kandidat sekolah rujukan Google. Nah, dalam hal berbagi ini, tentunya kami bukan orang yang paling sempurna dan paling tahu, tetapi apa yang telah kami dapatkan, kami usahakan untuk berbagi supaya manfaatnya bisa menyebar ke seantero negeri Tabalong, kata Pak Bupati. Nah, seperti itu, ini program Bupati. Semoga kedepannya nanti sekolah Bapak Ibu itu juga menjadi sekolah kandidat sekolah rujukan Google. Nah, dengan istilahnya ini kita mempelajari lebih awal. Bapak Ibu ini adalah guru-guru hebat, mau belajar dan mau berperan serta menjadikan sekolahnya menjadi lebih maju lagi. Kalau kami kemarin itu, saya akui itu adalah piloting dari dinas.
sekolah besar yang ada di Tabalong. Ada 3 SMP yang sudah menjadi kandidat sekolah rujukan Google, yaitu SMP 1 Tanjung, SMP 2 Tanjung, dan SMP 4 Tanjung. Jadi ini kami sampai pada tahapan telah menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Dan PR kami masih banyak sekali untuk nanti dituntut untuk menjadi sekolah rujukan Google, bukan kandidat lagi. Nah, alhamdulillahnya Bapak Ibu guru-guru di sini juga mensupport program dari Dinas Pendidikan, dari sekolah. Luar biasa, mereka mau belajar. Nah, jadi kemarin mereka mengikuti pelatihan sampai mendapatkan sertifikat level 1 dan selanjutnya akan berjuang lagi menuju level 2, dan guru-guru yang ada juga berjuang untuk ke level 1 untuk mencapai ke yang tingkat yang lebih tingginya. Nah, dalam hal ini semoga jejak kami diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, yang saya banggakan, sekali lagi terima kasih dalam hal ini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan secara daring. Ya, pengimbasan kandidat sekolah rujukan Google saya nyatakan dibuka, ada pembukaan, berarti nanti ada penutupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hairani atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya pemaparan secara umum kisah atau cerita singkat mengenai SMP Negeri 2 Tanjung ini bisa menjadi kandidat sekolah rujukan Google oleh Bu Sri Anita Jumiati SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala SMP 2 Tanjung, yang terhormat Kepala SMP 2 Banua Lawas Pak Ahmad Ripani. Mungkin Bapak Ahmad Ripani ini teman lama ulun ya, satu kampung. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, ulun tidak banyak menyampaikan, yang sebenarnya lebih betul-betul mendalami pengalaman sejauh mana kami bisa sampai ke tahap ini. Mungkin Ibu Nira, beliau yang betul-betul sangat berkecimpung sekali di dalam dunia perkerumbukan. Dari awal memang kami bagian dari piloting Bu ya, di piloting yang ditunjuk menjadi calon kandidat sekolah rujukan Google. Walaupun agak sedikit shock, gimana nih, bisa nggak nih, ya jalani aja tahapan-tahapannya. Jadi ada satu yang pertama itu kerumbuknya, yang kedua mengenai Google, rujukan Google-nya, lebih kepada konten atau workspace-nya Google. Ini Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu ulun menyampaikan tentang KSRG ini. Ada beberapa hal yang perlu kami siapkan. Yang pertama, Bapak Ibu Dewan Gurunya dari kami dulu mempersiapkan diri untuk mengikuti pelatihan. Yang kedua, kami karena ini juga berhubungan dengan Chromebook, bagaimana pemanfaatan Chromebook. Jadi kami mendapatkan bantuan Chromebook, karena mungkin sekolah besar, kami mendapatkan bantuan Chromebook yang kurang lebihnya 60 biji Chromebooknya yang kami dapatkan, dan itu akan dimanfaatkan berbagai macam nanti pada Google Workspace-nya.
Syaratnya untuk tahapan-tahapan kemarin, Bapak Ibu gurunya yang akan mengimplementasikan Google ini yaitu mendapatkan sertifikat level 1 Google for Education. Nah, jadi itu bagaimana menuju ke SRG atau persiapannya. Pemanfaatan Google Workspace dulu di dalam dunia pendidikan. Itu salah satu khususnya bagi anak-anak kita di kelas. Bagaimana pemanfaatan Google-nya, itu yang kita berikan edukasi kepada peserta didik. Kualifikasi gurunya juga 26 yang ASN-nya harus minimal 10 guru mendapatkan sertifikat Google for Education atau level 1. Jadi level 1, minimal level 1 sudah mendapatkan, sudah bisa melaksanakan atau pemanfaatan Google Workspace ini. Kemudian yang harus dijalankan salah satunya adalah pengembangan inovasi. Nah, apa aja inovasi sekolah itu yang sudah kami dijalani, insya Allah itu mengenai pemanfaatan Chromebook. Nah, itu salah satu inovasi dari SMP 2 Tanjung. Karena mendapatkan Chromebook, jadi inovasinya yaitu kemarin kalau salah di kegiatan P5. Apa sih kemarin inovasinya? Ya, pelaksanaan P5 itu pemilos, itu pemanfaatan Google Form dan pemanfaatan Chromebook. Jadi ada 2. Satu, yang berikutnya adalah komitmen dan kolaborasi. Nah, itu paling penting. Sekolah itu harus punya komitmen dalam pemanfaatan Google Workspace. Bagaimana? Yaitu dengan pelaksanaan pembelajaran di kelasnya dengan peserta didiknya. Dan yang terakhir, persiapan dokumen dan wawancara itu perlu juga. Nanti akan ada bentuk laporan dan sebagainya. Itu adalah tahapan-tahapannya yang dilalui untuk mendapatkan atau menjadi sekolah rujukan Google. Nanti akan dijelaskan detailnya oleh Ibu Nira Nawastiti. Ya, tadi itu sudah sambutan oleh kepala sekolah, kemudian juga udah pemaparan secara umum oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Selanjutnya pemaparan untuk sekolah yang istilahnya tuh untuk pemaparannya sekolah untuk menuju ke SRG. Sebenarnya ini kita bukan promosi Bapak Ibu, tapi memang program dari Bupati yang mana kita ini, bukan kita, Tabalong ini beliau menginginkan 24 sekolah menjadi KSRG, sedangkan di Tabalong ini baru 6 sekolah. Jadi masih ada 18 sekolah lagi. Enggak 30 nih. Oh, jadi 30 kata Bu Ani. Kata Bu Ani ada update Bapak Ibu menjadi 30 sekolah yang harus KSRG. Sedangkan kita baru 6 sekolah. Berarti masih ada 24 sekolah lagi yang berkesempatan menjadi KSRG gitu Bapak Ibu. Perjalanan kami juga betul kata Bu Ani sama Bu Anita bahwa kami tuh ditunjuk, lumayan kaget tapi dengan apa adanya kita yang namanya sudah ditunjuk sama dinas ya Bapak Ibu ya, kita menjalankan gitu Bapak Ibu. Menjalankan dan alhamdulillah kami mengikuti prosedur-prosedur yang memang diberitahukan oleh Google harus mempersiapkan apa-apanya, dan alhamdulillah kami menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Nah, untuk kandidat sekolah rujukan Google ini tidak berhenti sampai sini karena memang kita perlu implementasi secara langsung di sekolah beserta pengimbasan yang sedang kami lakukan Bapak Ibu gitu. Jadi ini salah satu juga langkah kami untuk menjadi sekolah rujukan Google. Selain itu juga kami yang tadinya sudah mempunyai sertifikat level 1, kami juga harus mengupgrade menjadi level 2 Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk penjelasan secara mendalam siap menuju KSRG ini saya ditemani oleh rekan saya ini Bapak Ibu,
Pak Badawi, Pak Ahmad Reski Badawi. Mana Pak Ahmad Reski Badawi ini di belakang saya nih Bapak Ibu. Ada saya minggir lagi ke sini. Mana nih, bukan sini. Ya, Bapak Ibu, ini kita santai aja gitu Bapak Ibu ya, sharing, berbagi. Nanti juga pasti ada bagian sesi tanya jawabnya. Nah, ada beberapa poin yang perlu disiapkan Bapak Ibu SMP 2 Banu Alawas untuk menuju KSRG. Poinnya itu pemanfaatan Google Workspace for Education. Jadi pemanfaatan Google ini itu kan Pak Rifani bilang ya ke kami bahwa kan ulun tanya mau daring atau luring Pak pengimbasannya, karena maksud ulun tuh menekankan kenapa nggak luring aja, sekalian belajar, sekalian pengenalan Chromebook dan melihat kelas-kelas menggunakan Chromebook itu seperti apa. Ternyata kata Pak Rifani bahwa SMP 2 Banu Alawas itu belum mempunyai Chromebook fasilitas asetnya gitu. Oh berarti makanya daring gitu. Nah, tidak harus dengan Chromebook pemanfaatannya Bapak Ibu. Pemanfaatan Google Workspace ini itu bisa menggunakan laptop biasa, handphone, yang penting tuh Bapak Ibunya sudah memanfaatkan Google Workspace for Education ini di dalam pembelajaran seperti itu. Jadi terrekord kalau dalam pembelajaran itu menggunakan alat-alat Google Bapak Ibu. Nanti mungkin akan dijelasin sama Pak Badawi itu alat-alat Google-nya apa-apa aja gitu Bapak Ibu. Kemudian kualifikasi guru juga harus siap, pengembangan inovasi juga harus siap, komitmen dan kolaborasi juga harus siap, persiapan dokumen dan wawancara mungkin nanti pihak Google-nya akan mendampingi kita supaya gimana sih kita tuh persiapannya supaya lulus gitu. Jadi pihak Google-nya nanti akan mendampingi. Nah, langsung aja kita ke bagian pemanfaatan Google Workspace for Education yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Pak Ahmad Reski Badawi, dipanggilnya Pak Badawi. Kepada Pak Badawi dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon izin, ulun bukan menggurui tapi berbagi aja pada Bu Hanpian Berataan, sama-sama masih belajar juga Bapak Ibu. Nah, jadi rata-rata di tempat Bu Hanpian kan pasti menggunakan apa ya, kalau anak ngetik biasanya kita itu kan banyak menggunakan masih yang produk-produk dari Microsoft, yalah. Ya, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, pasti masih menggunakan itu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Chromebook, kebanyakan kita akan menggunakan Google Workspace for Education seperti Google Docs, Google Slide, Google Spreadsheet, dan lain-lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu lebih ke produk-produk Google yang digunakan kalau saat kita menggunakan Chromebook nanti, karena di Chromebook itu tidak bisa kita install di luar dari produk Google seperti Microsoft, tidak bisa diinstal. Jadi mulai menggunakan Google Workspace semuanya Bu. Jadi meskipun belum punya Chromebook, masih bisa diakses di laptop masing-masing Bapak Ibu. Jadi tinggal buka di Google, terus ada titik 9, gimana nih anunya? Di sini sudah terlihatkah Bapak Ibu? Di slide itu ulun membuka Google, tab baru di Google. Ya, kalau sudah terlihat. Nah, jadi di sini kalau kita biasanya mengetik menggunakan Microsoft Word, maka di sini kita akan menggunakan Google Docs Bapak Ibu. Nah, Google Dokumen kalau bahasa Indonesianya. Nah, di titik 9 ini Bu, kita pakai semuanya produk-produk Google yang ada di sini. Karena di Chromebook tidak bisa, sekali lagi ulun kasih tahu, di Chromebook tidak bisa menggunakan produk-produk selain produk dari Google, seperti Microsoft juga tidak bisa dan lain sebagainya. Nah, di sini juga banyak Bapak Ibu selain yang Google Docs dan lain-lain, tapi kita coba contoh dulu satu, ada Google Docs atau Google Dokumen. Nah, jadi ngetiknya anak-anak ada di sini Bapak Ibu. Tidak lagi menggunakan Microsoft Word. Jadi menggunakan Google Docs seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang
pernah menggunakan Google Docs? Ada Bapak Ibu? Sebagian. Nah, kalau sudah, mungkin sudah mengerti beberapa. Karena mudahnya kita menggunakan Google Docs ini, kita tidak perlu lagi Bapak Ibu untuk nge-save file atau mau nyimpan. Siapa tahu misalkan lagi ngetik, asik-asik ngetik, tiba-tiba mati lampu atau gimana, atau baterai laptopnya habis, tidak tersimpan. Kalau di sini setiap kali kita menggunakan ini, dia tersimpan otomatis Bapak Ibu, dan ini bisa langsung di share di Google Drive anak-anak dan Bapak Ibu sekalian juga. Nah, misalnya di sini ulun tulis pembelajaran Chromebook. Nah, ini menjadi nama filenya nanti Bapak Ibu. Nah, ini secara singkat saja ya Bapak Ibu ya, untuk menjelaskannya. Nah, nanti di sini bisa terserah Bapak Ibu mau ngasih tugas apa. Nah, kalau sudah ada tanda awan seperti ini, berarti dia sudah tersimpan otomatis Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu save lagi, tidak perlu open lagi, dia sudah tersimpan langsung ke file drive kita. Misalnya kita membuka di Google itu menggunakan akun ulun misalkan, berarti pas ulun ngetik ini ulun ketik sembarang aja. Nah, ini akan langsung tersimpan dia Bapak Ibu di Google Drive kita. Jadi kita tinggal buka Google Drive, terus cari tadi namanya pembelajaran Chromebook. Sudah tersimpan langsung tanpa harus Ctrl S atau file save as. Tidak seperti itu. Jadi lebih simple pemakaiannya. Dan ini juga bisa langsung di-share ke misalkan anak-anak mau mengerjakan tugas di Google Docs, mereka bisa langsung nge-share ke Bapak Ibu ke Google Classroom misalkan. Begitu. Jadi kebanyakan kita menggunakan ini sekarang, menggunakan Google Docs daripada Microsoft Word. Mungkin sebagian masih menggunakan Microsoft Word, tapi kalau untuk guru-gurunya, kalau untuk anak-anaknya kita wajibkan menggunakan Google Docs semuanya Bapak Ibu. Kalau guru-gurunya kan mungkin agak sulit nih memindah kebiasaan menggunakan Microsoft Word ke Google Docs, pasti sulit Bapak Ibu karena agak berbeda pemakaiannya daripada yang di Microsoft Word. Nah, cuman untuk pembelajaran kita mewajibkan siswa-siswi kita menggunakan Google Docs seperti ini. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mau langsung lanjut? Kalau sudah aman, kasih jempolnya aja Bapak Ibu. Iya, aman ya Bapak Ibu ya. Oke, terus kita lanjut lagi. Sebenarnya semuanya hampir sama sih Bapak Ibu. Kalau mau menggunakan produk Google, tinggal kita aja pembiasaan menggunakan produk-produk yang disediakan oleh Google. Nah, ini ada banyak nih, kan ada tadi sudah Google Docs, terus ini Google Spreadsheet ini seperti Microsoft Excel Bapak Ibu. Nah, di sini Microsoft Excel-nya punyanya Google begitu. Namanya Google Spreadsheet. Nah, ini di sini ngerjainnya. Ya. Langsung saja ya Bapak Ibu ke aplikasi selanjutnya. Nanti bisa dicoba-coba terlebih dahulu di laptop Bapak Ibu sekalian, pasti langsung ada, tidak mungkin tidak ada, pasti ada di laptop biasa. Nah, padahal kalau misalkan kita luring bisa langsung praktek nih. Kalau misalnya luring, jadi nggak mesti nunggu Chromebook dulu, bisa aja di laptop masing-masing. Nanti pas sudah di Chromebook tinggal penyesuaian Chromebooknya aja lagi. Nah, kalau ini kan Google Slide. Kalau ini tadi spreadsheet ini seperti Microsoft Excel-nya gitu kan. Kalau yang slide ini adalah Microsoft PowerPoint-nya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini bikin presentasi anak-anak di Google Slide ini. Nah, dan ini sama semua kegunaannya Bapak Ibu. Tidak perlu save as lagi, sudah tersimpan semuanya otomatis. Kita ketik satu huruf aja langsung tersimpan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi mengetik di save as, lupa di save, hilang filenya, tidak lagi. Jadi kita bahkan ketika ulun merubah judul ini aja nih yang oke, ini tergantung jaringan ya Bapak Ibu, tapi bisa juga untuk offline.
Nah, kalau sekarang kan kami menggunakannya secara online, jadi langsung tersimpan otomatis. Offline juga bisa Bapak Ibu, tanpa harus online. Bentar ya, agak berat ini. Nah, jadi ketika ulun merubah judul ini aja, ini sudah langsung tersimpan di Google Drive-nya kan, ini akunnya Ibu Nira. Jadi sudah tersimpan di Google Drive-nya Ibu Nira. Tinggal dibuka aja. Nah, ketika ulun ketik kayak gini aja sudah langsung tersimpan dia Bapak Ibu. Jadi aman. Sama dengan yang Google Slide-nya juga. Nah, seperti ini. Oke, agak berat ya, mohon maaf Bapak Ibu, karena ini presentasinya menggunakan Chromebook langsung. Oke, mungkin sudah paham ya Bapak Ibu maksud-maksud dari yang ulun jelaskan, bahwa produk-produk Google itu yang seperti ini. Nah, coba kita tab baru lagi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, pihak-pihak Google itu akan menanyai kita apakah kita sudah menggunakan produk-produk Google secara baik dan benar. Nah, jadi kita harus mulai dari sekarang, kalau kita ingin menjadi sekolah rujukan Google, mulai dari sekarang sudah mulai mengaplikasikan penggunaan ini. Karena mereka dari pihak Google itu akan mencari rekam jejak kita menggunakan produk-produk Google. Memang seperti Canva juga termasuk di sini, tetapi mereka tidak mau yang kayak Canva atau apa, mereka lebih fokus ke produk-produk Google yang seperti tadi, Google Docs, Spreadsheet, Slide, Classroom. Apalagi Classroom ini Bapak Ibu harus sangat sering dipergunakan, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pihak Google, apakah sudah memanfaatkan Classroom dengan baik, terus di Classroom itu sudah menggunakan Google Docs-nya dengan baik atau benar atau belum gitu. Terus kalau misalkan kita ada pertemuan daring dengan siswa-siswi, apakah sudah menggunakan Google Meet? Google Meet ini kan seperti pertemuan Zoom Bapak Ibu. Nah, jadi semuanya itu menggunakan produk-produk Google seperti Google Form dan lain sebagainya, Google Docs, itu semuanya akan ditanyakan oleh pihak Google dan mereka mencari rekam jejak kita. Misalkan itu tanggal berapa filenya? Oh, tanggal segini Pak, ini waktu awal tahun kami sudah menggunakan ini misalkan. Nah, itu ditanyakan oleh pihak-pihak Google dan dicari mana tolong dokumen yang ini, dokumen yang itu. Nah, itu dicari semuanya Bapak Ibu. Dan kita harus sudah siap. Maka dari itu kalau bisa sudah mulai dari sekarang Bapak Ibu mulai membiasakan menggunakan produk-produk ini agar nanti ketika mengaplikasikan kepada anak-anak atau mengajarkan kepada anak-anak lebih mudah dan ada rekam jejak Bapak Ibu menggunakan produk-produk Google ini. Nah, ya itu aja sih mungkin dari ulun Bapak Ibu, lebih ke aplikasi-aplikasi yang ada di Google pada umumnya gitu. Itu aja sih Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau langsung lanjut, karena selanjutnya nanti akan disambung oleh Ibu Nira. Nah, lanjut aja dulu Pak. oke, siap. Berarti aman Bapak Ibu ya. Silakan Ibu Nira. Oke. Terima kasih Bapak Badawi. Iya. Lanjut kita ke Iya, lanjutkan presentasi. Jadi Bapak Ibu yang tadi Pak Badawi paparkan ini langsung juga yang menyambung gitu Bapak Ibu. Jadi yang sudah dipaparkan Pak Badawi, memang Google Classroom ini menjadi sorotan utama ya Pak ya, sorotan utama. Kenapa seperti itu? Karena memang implementasi yang guru lakukan itu semua terekord di Google Classroom Bapak Ibu. Jadi dengan Google Classroom otomatis Google yang lainnya akan terekord pembelajarannya gitu Bapak Ibu. Jadi ini yang slide yang Bapak Ibu bisa baca, optimalisasi penggunaan. Sekolah harus menunjukkan pemanfaatan Google Workspace for Education seperti yang tadi Bapak Badawi sebutkan, dan Bapak Badawi juga udah memberikan gambaran umum kepada Bapak Ibu mengenai penggunaan beberapa alat-alat Google.
dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, ini yang sudah kami lakukan SMP 2 Tanjung, kami singkat dengan Duta Berbagi ya Bapak Ibu ya. Jadi SMP Negeri 2 Tanjung ini membuat Google Classroom-nya itu dengan cara mengkoordinir gitu. Jadi Google Classroom-nya ini Google Classroom sekolah Bapak Ibu gitu. Google Classroom sekolah yang mana terdapat 3 admin Google Classroom, 1 koordinator Laptik yang membuat Google Classroom tersebut. Jadi 1 koordinator Laptik ini membuat Google Classroom. Beliau membuat kelas sesuai dengan rombel yang ada di sekolah ini gitu Bapak Ibu. Dan beliau yang mengundang siswa-siswa untuk masuk di kelas tersebut. Jadi otomatis gitu siswanya itu ada di kelas sesuai dengan kelasnya gitu Bapak Ibu. Beliau ini koordinator Laptik ini juga merupakan operator Dapodik yang bernama Pak Junai. Itu jadi dia tuh jadi tidak perlu ke orang lain lagi karena memang 1 orang gitu Bapak Ibu, 1 orang yang bekerja. Kemudian dia itu menjadikan kepala sekolah dan PKSRG ini itu admin lainnya gitu. Misalkan contoh nih Ulun nih Bapak Ibu, Ulun nih sebenarnya kan di sini ada dahulu tahun sebelumnya yang sebelum kami menjadi KSRG itu cuma 16 rombel. Jadi Ulun masuk ke 16 kelas tersebut, walaupun Ulun sebenarnya ngajarnya cuma 5 kelas. Karena supaya apa? Karena supaya Ulun nih dapat memantau pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru yang mana itu menjadi laporan Ulun untuk persiapan dokumen-dokumen menuju KSRG gitu Bapak Ibu. Kemudian yang tadi sudah dipaparkan juga sama Pak Badawi nih, ini tampilan Google Classroom-nya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak itu tidak perlu, nih Ulun coba misalkan 1 kelas ini, anak ini tidak perlu mempunyai banyak classroom. Misalkan kelasnya sesuai mata pelajaran, tidak perlu Bapak Ibu. Jadi anak itu misalkan nanti ada kelas matematika, kelas bahasa Inggris, kelas bahasa Indonesia dan segala macam, tidak perlu Bapak Ibu. Tetapi jadi di anak itu nanti cuma terlihat ada satu kelas, yaitu kelas khusus kelasnya saja, yang mana di Google Classroom ini sudah dibuatkan topik-topik mata pelajaran gitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu yang ada di SMP 2 Negeri Tanjung ini ingin mengupload tugas, materi dan lainnya, disesuaikan dengan topik mata pelajarannya sendiri. Jadi itu anak tahu bagian update mana di pelajaran mana gitu Bapak Ibu. Kemudian operator Dapodik atau koordinator lab ini juga selain menambahkan email belajar ID siswa, beliau juga menambahkan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi terlihat di sini guru-guru yang mengajar di kelas 9D yang Ulun contohkan. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Nah, fasilitas ya tadi yang Ulun sudah koordinasikan oleh Pak Rifani, ternyata memang Banua Lawas belum mempunyai Chromebook, tetapi juga tidak menjadi suatu kendala untuk pemanfaatan alat-alat Google, karena memang alat-alat Google ini tidak perlu juga harus menggunakan Chromebook, bisa menggunakan gadget atau bisa menggunakan laptop. Seperti itu Bapak Ibu. Cuman kami ingin berbagi cerita kepada Bapak Ibu bahwasanya kami ini memanfaatkan Chromebook yang memang sebelumnya kan kami ini mempunyai Chromebook 15 Chromebook Bapak Ibu.
15 Chromebook 15 Chromebook yang memang sudah kita manfaatkan seperti ini, ada gambarannya Bapak Ibu. Karena memang dikit Chromebooknya, 5 Chromebook itu untuk perpustakaan digital dan 10 Chromebooknya untuk pembelajaran guru secara kelompok. Itu banyak memanfaatkan juga di perpus sama kelas, tapi secara kelompok gitu Bapak Ibu, karena memang kan Chromebooknya itu dikit. Nah, seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh jelasnya mengenai implementasi secara langsung sebelum datang 60 Chromebook gitu Pak Bu. Perpustakaan berbasis Chromebook, siswa dapat menggunakan Google Workspace atau aplikasi lain untuk memenuhi rasa keingintahuannya. Dan kita mempunyai inovasi itu Google Site gitu Bapak Ibu. Google Site, kita menggunakan Google Site yang mana itu siswa itu dapat mengakses buku-buku bacaan, buku-buku cerita secara digital gitu Pak, menggunakan Chromebook. Lalu pemanfaatan berikutnya itu dalam pembelajaran yang mana saya sendiri Bapak Ibu dari refleksi melihat situasi aset sekolah dan pembelajaran yang saya lakukan, mempunyai inovasi metode belajar Bapak Ibu. Jadi metode belajar yang terintegrasi oleh media pembelajaran Chromebook, yaitu namanya SKCK Chromebook Bapak Ibu. Yaitu kepanjangannya adalah stimulasi karyakan diri, cari penyelesaian, dan komunikasikan menggunakan Chromebook. SKCK Chromebook ini alhamdulillah merupakan karya inovasi yang sudah saya pernah ikutkan di Jambore GTK Hebat 2024 dan menjadi 5 besar dari 1.600 peserta yang mendaftar pada lomba tersebut Bapak Ibu. Jadi metode belajar ini memang berintegrasi juga selain menggunakan media Chromebook dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana penerapannya itu saya memanfaatkan Google Slide, PDF, dan MP4. Jadi melatih siswa dalam membuat laporan menggunakan aplikasi Canva, dan siswa melakukan presentasinya menggunakan Chromebook gitu Bapak Ibu. Kemudian implementasi selanjutnya melatih kemampuan menulis kolaboratif di Google Docs pada materi menulis teks tanggapan. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Badawi mengenai Google Docs. Keunggulan Google Docs ini, pembelajarannya ini kita bisa pantau Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat siapa yang kerja dan siapa yang tidak di dalam pengerjaan kelompok. Karena memang ketika dia ngetik, dia otomatis nih terlihat namanya siapa nih yang ngetik gitu Bapak Ibu. Lalu pembelajaran pembuatan video dalam materi teks berita dan menyimpan file video hasil karya siswa ke dalam Google Drive, membuat sumber belajar materi layanan bimbingan dan konseling dengan topik layanan NAPZA dengan kreatif memanfaatkan Google Slide, asesmen formatif dengan Google Form, menyampaikan pembelajaran pembuatan desain poster dan seni karya berbasis digital dengan lebih inovatif, pemanfaatan Google Earth pada Chromebook membantu siswa untuk mempermudah memahami fenomena geografis dan sosial, pencarian situs bersejarah lebih detail dibanding peta konvensional pada pembelajaran IPS. Siswa membuat peta konsep dengan aplikasi Canva, dapat membuat sisipan link dan dapat mengubah bentuk file slide ke PDF. Kemudian asesmen anti contek dengan Google Form. Siswa membuat media belajar menggunakan Google Site. Gelar karya P5 menggunakan stand Chromebook anti perundungan memanfaatkan Google Drive. Kemudian gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila Pemilos, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dengan Google Form. Kemudian ini ada pemanfaatan yang lainnya Pak Bu. Jadi seiring berjalannya komitmen kami untuk menjadi KSRG, persiapan kami diberikan aset tambahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong sebanyak 60 Chromebook. Dan alhamdulillah ulun ini sangat takjub juga dengan guru-guru yang ada di SMP Negeri 2 Tanjung. 100% mereka berkontribusi terhadap
pengimplementasian pembelajaran menggunakan Chromebook gitu Bapak Ibu. Jadi untuk mereka bisa menerapkan pembelajaran Chromebook di kelas juga sebelumnya juga kita tidak serta-merta Bapak Ibu kita ditunjuk sama dinas dikasih aset 60 Chromebook nanti kita ngajarnya pakai Chromebook ya, tidak seperti itu juga Bapak Ibu. Tapi kita alhamdulillah kan biasanya di sekolah tuh punya wadah komunitas belajar ya Bapak Ibu ya, komunitas belajar yang mana itu menjadi diskusi kami juga terkait kita menuju KSRG. Ternyata memang kenapa yang tadi Ulun munculin yang ini nih Bapak Ibu nih, yang ini tidak semuanya yang bisa Chromebook gitu Bapak Ibu. Ternyata banyak Bapak Ibu guru yang tidak bisa menggunakan Chromebook. Bukan tidak bisa sih sebenarnya, belum terbiasa gitu Bapak Ibu, belum terbiasa. Karena memang kalau memang sudah diberikan Chromebook kemudian dibantu gitu ya cara-caranya, pasti juga nanti ada beberapa guru kalau kayak gini mah gampang gitu, kayak gini juga biasa, kayak gini juga bisa gitu. Itu sih testimoni guru-guru yang ada di sini kayak gitu Bapak Ibu. Terus dengan diskusi seperti itu, maka dari itu kami mengadakan pelatihan Bapak Ibu gitu. Kami mengadakan pelatihan 2 kali pertemuan, tapi nggak berhenti di 2 kali pertemuan. Sebenarnya kami tetap berdiskusi, tetap mengeksplor bagaimana cara pemanfaatan Chromebook dalam pembelajaran itu di luar 2 kali pertemuan itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Gambarannya di foto yang Bapak Ibu lihat gitu, Bapak Ibu. Kemudian pemanfaatan Google Workspace for Education-nya sudah. Kemudian guru-gurunya sudah difasilitasi pelatihan sehingga mereka juga dengan mudahnya menerapkan. Nah, ketika penerapan itu dalam pertemuan pertama kami tuh tidak melepas ngajar beliau gitu. Kami mendampingi proses pertemuan pertama. Nah, kenapa Ulun bilang kami? Karena SMP Negeri 2 Tanjung ini punya tim KSRG Bapak Ibu. Selain Ulun tuh ada teman-teman Ulun yang lainnya yang mempunyai sertifikat level 1 Bapak Ibu. Jadi kami ini mendampingi guru-guru yang baru pertama kali melakukan pembelajaran menggunakan Chromebook itu pada pertemuan pertama. Jika dirasa aman, terus beliau juga bilang aku bisa sendiri, atau beliau juga bisa bilang aman segala macam, udah kita lepas gitu. Seiring berjalannya waktu, kami hanya memantau lewat Google Classroom gitu Bapak Ibu. Sama penjadwalan di SMP Negeri 2 Tanjung kan kita mempunyai total jadi 75 Chromebook ya Bapak Ibu ya. 75 Chromebook, 5 buat perpustakaan, 10 buat guru-guru pembelajaran, 30-nya ini buat kelas Chromebook tetap. Jadi ada satu kelas yang memang Chromebooknya itu tidak akan berpindah-pindah dan dia 100% menerapkan pembelajaran secara Chromebook. Dan ada lagi 30 Chromebook yang dimanfaatkan untuk kelas Chromebook terbang karena karena memang wacana dari Google ini yang memanfaatkan Chromebook ini, yang masuk ke dalam Chromebook kan harus pakai email belajar ID ya Bapak Ibu ya. Email belajar ID itu tidak orang itu aja, maka dari itu 30-nya kita jadikan Chromebook terbang. Dengan penjadwalannya itu satu guru minimal 1 pertemuan di kelas tertentu di jam tertentu itu mengimplementasikan pembelajaran terintegrasi media Chromebook pada saat dia ingin mengajar gitu. Minimal 1. Untuk lebih dari 1 alhamdulillah, minimal 1. Karena kenapa minimal 1? Karena tiap bulan ketika Bapak Ibu sudah menjadi KSRG itu perlu ada laporan Bapak Ibu gitu. Laporan dari guru tersebut bahwa guru tersebut udah melakukan pembelajaran menggunakan Chromebook dan menggunakan alat-alat Google gitu Bapak Ibu. Lalu
Selain yang tadi sudah dipaparkan Pak Badawi, juga Ulun udah melengkapi pemaparan pemanfaatan Google Workspace. Selain itu kualifikasi guru Bapak Ibu. Jadi memiliki minimal 30% guru yang tersertifikasi Google Certified Educator level 1 GCE L1 atau ya level yang lebih tinggi. Maksud level yang lebih tinggi itu nanti lah Bapak Ibu setelah sudah menjadi KSRG. Tapi yang utama ini Bapak Ibu 30% dari guru yang terdaftar di Dapodik. Misalkan yang terdaftar di Dapodik kalau di SMP Negeri 2 Tanjung ini ada 26 ya Bapak Ibu ya. 26 guru berarti 30%-nya itu kurang lebih ada 8 guru gitu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillahnya SMP Negeri 2 Tanjung ini mempunyai 10 guru yang GCE L1 gitu Bapak Ibu. Lalu ini yang daftar gurunya. Nah, ini tim saya Bapak Ibu. Tim Ulun ini ada 10 orang. Selain Ulun nih sangat-sangat dibantu oleh tim Ulun yang ini Bapak Ibu, yang terpampang cantik ganteng ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Lalu, nah, poin selanjutnya tuh pengembangan inovasi. Pengembangan inovasi itu mengembangkan model pembelajaran yang inovasi dan terintegrasi dengan alat-alat Google. Jadi untuk menggunakan model pembelajaran apapun asalkan terintegrasi dengan alat-alat Google itu sudah baik Bapak Ibu gitu. Kalau di Duta Berbagi itu istilahnya ada sebutannya Bapak Ibu. Kalau di polisi kan pembuatan SKCK ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di SMP Negeri 2 Tanjung nih ada nih model pembelajaran atau metode pembelajaran yang inovatif yang terintegrasi dengan penggunaan media Chromebook, namanya SKCK Chromebook, yang mana insya Allah didaftarkan menjadi inovasi daerah bareng sama Pak Rifani ya Pak Rifani ya. Pak Rifani ini nih beliau nih suhu Ulun nih, guru Ulun, beliau yang menginformasikan ke link sini, masuk ke aplikasi ini kalau mau daftar ini. Terima kasih Pak Rifani. Ini masih lagi proses pemenuhan indikator. Gimana Pian Pak inovasinya Pak? Alhamdulillah sudah ya bisa dikatakan jaga status. Iya Pak. Wah, ini Ulun belum semua tapi optimis. Bismillahirrahmanirrahim dah bisa memenuhi kesemuanya. Ulun tuh masih dua indikator lagi Pak, yang termasuk video itu. Ya, bismillah dah. Kemudian inovasi kami itu ada website SRA Bapak Ibu. Ini kalau penerapan metode SKCK-nya ini video pada saat jambore gitu Bapak Ibu, jambore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Nawaskiti MPD dari SMP Negeri 2 Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Berada di lingkungan nanti materinya aja kasih ke Pak Rifani. Nah, kalau ini ada website SRA, kami memanfaatkan Google Site Bapak Ibu. Jadi inovasi-inovasi tetap perlu memanfaatkan alat-alat Google Bapak Ibu. Kemudian setelah dokumen terlengkapi kan nanti ada sesi wawancara. Biasanya sesi wawancara itu Bapak Ibu tuh tidak ditanya inovasi apa yang sudah dikerjakan atau segala macam, enggak. Kita tuh istilahnya kalau wawancara agak-agak pamer dikit lah Bapak Ibu. Enggak ditanya tapi kita munculkan gitu. Ditanyanya tentang implementasi, kemudian habis itu kita selipkan kami juga mempunyai inovasi bla 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 bla. Nah, termasuk ini yang kita buat gitu Bapak Ibu, website SRA. Kemudian yang tadi Pemilos itu
supaya penghitungannya secara transparan menggunakan Google Form, dan perpustakaan digital itu menggunakan Google Sheet juga Bapak Ibu. Google Sheet, Google Form di dalamnya juga. Nah, seperti ini. Masih terlihat ya ala kadarnya ya Bapak Ibu ya, kami lagi proses. Kemudian program pengimbasan, melakukan pengimbasan sharing praktik baik kepada sekolah lain mengenai pemanfaatan teknologi Google dalam pembelajaran. Ini yang sedang kami lakukan. Aksi nyata, mendokumentasikan dan mengunggah aksi nyata penerapan teknologi Google dalam proses pembelajaran ke platform yang disediakan. Seperti itu. Ini yang SKCK Chromebook. Oke, ini Ulun berbagi sedikit ya Bapak Ibu, mohon waktunya juga mengenai inovasi SMP Negeri 2 Tanjung yang mengusung metode belajar SKCK Chromebook. Itu stimulasi karyakan diri, cari penyelesaian dan komunikasikan menggunakan Chromebook. Itu maksudnya apa sih gitu Bapak Ibu ya? Ini jadi metode belajar dengan memanfaatkan Chromebook. Singkatannya stimulasi. Stimulasi itu guru memberikan stimulasi kepada siswa yang diselaraskan dengan tujuan pembelajaran dan memanfaatkan Google Workspace. Kemudian karyakan diri, siswa berperan terhadap pemahaman dari stimulus yang diberikan secara mandiri ataupun kelompok. Cari penyelesaian, siswa mencari penyelesaian atau memproses penyelesaian dari stimulus yang diberikan dalam bentuk perintah atau penugasan. Dan komunikasikan, siswa mengkomunikasikan dalam bentuk hasil penugasan ataupun mempresentasikannya menggunakan Chromebook, memanfaatkan Google Workspace. Metode belajar tersebut dapat meningkatkan keterampilan digital siswa. Nah, setelah poin inovasi, pengembangan inovasi Bapak Ibu, ini poin selanjutnya itu komitmen dan kolaborasi. Nah, ini dukungan pimpinan sekolah. Ulun yakin ini Pak Rifani dukung 100.000% bahkan lebih kepada Bapak Ibu guru untuk memenuhi gitu Bapak Ibu program menuju KSRG, karena memang beliau banyak memberi contoh, salah satunya dari kegiatan beliau yang mendaftarkan inovasi beliau ke tingkat daerah gitu Bapak Ibu. Kemudian kolaborasi Bapak Ibu, membangun kolaborasi yang kuat dengan Dinas Pendidikan, Google dan sekolah lain dalam pengembangan program. Ini maksudnya adalah begini Bapak Ibu. Jadi hari kita pakai baju Pemda tuh hari Selasa ya Pak Badawi ya. Hari Selasa itu setiap hari Selasa memang KSRG ini ada gimit Bapak Ibu. Jadi yang pik KSRG itu semacam rapat secara daring. Ada informasi bahwasannya yang tadi Ibu Ani bilang sama Pak Badawi bilang, yang tadinya 6 sekolah menjadi 30 sekolah, dan ini Bapak Ibu informasi juga bahwa sekolah-sekolah yang sudah mengisi formulir pengimbasan di sekolah-sekolah yang sudah menjadi KSRG seperti SMP 2 Banua Lawas itu sudah kami list ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, yaitu ke Pak Agus, karena Pak Agus sendiri yang minta sekolah mana saja yang sudah kami imbas kayak gitu Bapak Ibu. Mungkin menjadi wacana beliau untuk mungkin nanti koordinasinya lewat Pak Rifani sebagai kepala sekolah terkait wacana menjadi kandidat sekolah rujukan Google gitu Bapak Ibu. Terus informasi juga bahwa nanti minggu kedua untuk kami ya Bapak Ibu yang tadinya level 1 ke level 2, cuman memang di bulan Agustus pihak Google itu banyak nanti memberikan voucher secara gratis untuk guru-guru yang ingin Bapak Ibu yang ingin mempunyai sertifikat Google level 1. Cuman gini Bapak Ibu, itu cuman baru pengajuan gitu.
mungkin nanti Pak Rifani bisa memfollow up kabar terbarunya di ACC atau tidaknya. Kalau memang di ACC alhamdulillah, kalau tidak ya mau tidak mau, kalau ingin tes itu bayar Bapak Ibu. Waktu SMP Negeri 2 Tanjung itu untuk mempunyai sertifikat level 1 sekolah bayar, sekolah yang membayari kami gitu Bapak Ibu. Nominalnya berapa Pak Bario masih inget gak? Sama lupa Bapak Ibu. Nanti mungkin Pak Rifani bisa koordinasi dengan Bu Ani, soalnya Bu Ani yang mengurus kami gitu Bapak Ibu. Kami cuman pelatihan, terus ujian, lulus gitu. Lalu nah ini persiapan dokumen dan wawancara. Dokumen pendukung nantinya pastinya akan diarahkan oleh pihak Google gitu Bapak Ibu, sama wawancara juga akan didampingi oleh pihak Google. Kalau memang dokumen kita ada yang perlu diperbaiki, harus diperbaiki sebelum final kita akan wawancara menjadi KSRG gitu Bapak Ibu. Karena memang salah satunya dokumen pendukung itu kita perlu membuat seperti PowerPoint, yang mana PowerPoint-nya itu menampilkan keunggulan sekolah kita, bahwa sekolah kita tuh sudah memanfaatkan alat-alat Google gitu Bapak Ibu. Sama kami itu diarahkan untuk membuat video profil SMP Negeri 2 Tanjung itu berkaitan, isinya itu seperti dengan Google Slide gitu Bapak Ibu. Lalu sudah selesai Bapak Ibu untuk kesiapan SMP 2 Banua Lawas nih, kalau ingin menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Kemudian ada sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada kami terkait KSRG gitu Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala SMPN 2 Tanjung, Bu Ainah Hairani, atas kesempatannya memberikan kami waktu untuk mengikuti kegiatan pengimbasan ini terkait dengan KSRG. Kemudian juga ucapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya nih kepada Bapak Ibu narasumber pada hari ini, yang mana dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi sangat menarik, sangat membuat kami berkeinginan juga meniru jejak yang ada di SMPN 2 Tanjung. Nah, ini Bu, sebelumnya kan kami memang ada berkeinginan untuk bisa juga nih sekolah SMP 2 Banua Lawas ini kita sama dengan SMPN 2 Tanjung bisa menjadi sekolah kandidat sekolah rujukan Google. Dan Bapak Ibu gurunya juga memang sudah ada keinginan seperti itu, hanya perlu penguatan lagi nih, perlu penguatan bagaimana apa yang harus kami siapkan untuk mengikuti atau untuk menjadi rujukan Google ini. Yang kami persiapkan lebih dulu, kemudian bagaimana mendaftarnya kemana. Sampai saat ini kan kami belum ada informasi lagi kemana harus mendaftarnya. Kalau biaya bisa kami tanyakan dengan Bu Ani ya. Bu Ani, yang kami tanyakan ini langkah awalnya Bu, langkah awal bagaimana ingin menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Apakah menghubungi dinas pendidikan atau mungkin ada langsung menghubungi kepada pihak Google sendiri, atau bagaimana? Seperti apa itu? Yang kedua, pelatihannya sendiri Bu.
menurut pengalaman Bapak Ibu yang pernah mengikuti ini, tingkat kesulitannya itu berapa persen nih? Kami ini semakin terpancing, jadi berkeinginan kuat untuk mengikuti kegiatan ini. Kenapa? Karena tentu banyak manfaatnya. Salah satunya kan ada bantuan kelompok yang jumlahnya 60 tadi Bu ya? Iya, 60 dan Pak. Itu bisa kami manfaatkan untuk pembelajaran nantinya. Kalau Ya. di SMP Pak Rifani, kalau di SMP Negeri 2 Banualawas tuh muridnya ada berapa Pak? 74. Oh, Ada 74. malah enak. Malah gampang Bapak sebenarnya jadi sekolah rujukan Google. 74. Kemudian juga kan saat ini difasilitasi oleh desa terkait WiFi Starlink itu. Nah, dasarnya itu pertama itu kan awalnya memang di sini sinyalnya agak turun naik itu susah. Ketika ada dari desa tadi WiFi Starlink, itu semakin memperkuat kami nih Jadi kami mohon saran-saran dari Kian yang sudah mengalami itu, bagaimana teknik pendaftarannya, kemudian ketika mengikuti susah atau kadang juga untuk memotivasi guru-guru kami ini, karena beliau ini lagi tinggi-tingginya Bu. Semangat dari guru kami ini memang luar biasa. Walaupun kami berada bisa dikatakan terpelosok, di ujung dari wilayah selatan ini, kami juga berkeinginan bisa mengikuti jejak dari SMP 2 Tanjung yang memang siapa yang tidak tahu SMP 2 Tanjung kan berbiasa. Demikian Bu dari kami. Terima kasih. Oke. Makasih Bapak. Yang tahu channel. Iya. Ini untuk pendaftarannya ya Pak, yang 24 yang dicanangkan Bupati itu ya. Nah, ya terima kasih Pak pertanyaannya. Saya kemarin itu kan ada ini dari Dinas Pendidikan itu yang mau pengadaan Chromebooknya itu mendaftarnya ke itu kemarin kan Pak Pida langsung Pak ya. Ini Pak Pida jadi kabit. Pak Agus. Pak Agus ya? Pak Agus Ardi. Iya, bisa dengan Pak Agus Ardi itu Pak. Nah, mereka kemarin kan bukan piloting lagi, tetapi sekolah yang berkeinginan untuk menjadi KSRG. Jadi kemarin satu kecamatan itu ada 2 sekolah Pak. Itu tidak menutup kemungkinan mungkin SD atau SMP keduanya kata mereka. Nah, itu bisa hubungi Pak Agus Ardi sekarang ini Pak. Kami mau siap tuh. Nah, habis itu tentang mereka itu untuk yang guru bersertifikasinya itu mereka juga untuk sekolah mandiri itu Pak, mandiri mengikutinya. Itu ada apa namanya sih? Ini dibuka nggak? Apanya Bu? Yang Google untuk sertifikat itu. Agustus tuh rencananya pihak Google tuh pas Nira rapat semalam, pihak Google lagi ngajuin, yang Pak Dimas itu lagi ngajuin ke pihak Google bahwa Tabalong ini yang pengen mempunyai sertifikat level 1 digratiskan, tapi baru pengajuan di bulan Agustus, belum tahu di ACC atau tidaknya. Nah, ini berarti lebih lanjutnya mah Pak Rifani tanya ke Pak Agus, tapi sekolah Bapak Ulun udah ketik di list dinas kalau kami ini sudah mengimbaskan ke sekolah Bapak di tanggal sekarang. Listnya tuh udah diminta Selasa semalam dan kami udah ngetik sekolah Bapak. Nanti Bapak bisa follow up langsung ke Pak Agusnya kayak gitu. Kalau untuk masalah butuh pendampingan lain-lainnya seperti pelatihan Chromebook dan lain-lainnya, kami siap mendampingi. Tapi Bapak mainnya ke sini. Iya. Bapak mainnya ke SMP 2. Ya itu Pak. Jadi kalau ini kan syarat untuk KSRG itu tadi kan ada 30% dari guru itu bersertifikat itu. Kemudian yang 60 Chromebook itu memang syarat wajibnya itu Bapak. Nah, ini kan guru-guru SMP 2 Banulas kan semangat banget dah.
Ya, beda dengan kami Sangat dulu. luar biasa mengajar. Wah, alhamdulillah. Kalau kami dulu kan kami ditunjuk, jadi mau nggak mau gitu. Nah, istilahnya itu buat paksaan. Tapi alhamdulillahnya SMP Negeri 2 Tanjung selalu siap ya. Nah, okay. Nah ini memang Pak Pida waktu itu mencanangkannya seperti itu, tidak lagi piloting, tetapi mengharapkan sekolah yang aktif gitu. Nah makanya tadi benar tuh jalurnya sudah ke dinas itu dengan Pak Agus Ardi. Nah seperti itu Bapak. Nah untuk yang pelatihan untuk yang mendapat sertifikatnya, kata Bu Nira tadi kan pihak Google itu membuka nanti di bulan Agustus. Itu katanya gratis, semoga benar gitu. Kalau kami kemarin bayar berapa ya Nir? Iya Nir, lupa nih, sekitaran antara 200-an Kak Pak Badawi. Nah itu kami kemarin walaupun di piloting sama dinas tapi kami tetap bayar untuk mendapatkan sertifikat itu, ikutkan mendaftar gitu kan di Google ya, apa itu? Nah, itu kemarin menjawab soal workspace itu. Nah, seperti itu Pak Irfani. Alhamdulillah tuh kemarin ada pembicaraan dengan pihak Google untuk yang 24 sekolah itu nantinya akan digratiskan sama Google itu Pak Irfani. Nah, semoga soalnya kan banyak juga tuh. Kemarin Pak Pida itu menuntut itu dari sertifikasi guru, tapi kan kita sekolah nggak mungkin juga gitu karena ini kan kebutuhan sekolah, jadi kita biayai kemarin tuh dari sekolah. Nah seperti itu Pak Irfani. Apalagi itu soalnya memang kuncinya tuh di dinas Bapak. Nggih, di dinas kami pendampingan siap gitu, kami memberikan informasi-informasi yang kami tahu bahwa memang sekolah Bapak sudah kami list gitu, karena memang beliau ini kan mungkin nggak tahu juga ya Pak Agus sih, perlu gambaran gitu, dia pengennya mungkin nggak mau dari nol menunjuknya gitu. Ternyata udah ada sekolah-sekolah di Imbas, kenapa nggak yang sekolah Imbas, mungkin seperti itu. Tapi ulun kada tahu juga, mungkin nanti beliau akan koordinasi dengan kepala sekolah terkait kesiapan sekolah tersebut, benar atau tidaknya untuk siap menjadi KSRG atau tidaknya gitu Bapak Ibu. Kalau memang belum ada koordinasi dari Pak Agusnya langsung, bisa Bapak Rifani langsung berkoordinasi ke Pak Agusnya duluan gitu. Iya, supaya kan itu salah satu usaha untuk menunjukkan kita aktif gitu Pak ya. Iya. Itu salah satu indikator mereka memilih Bapak. Iya. Seperti itu Pak. Ada lagi yang belum terjawab apa tadi katanya lagi? Itu ya yang utamanya sama poin-poin yang tadi ulun paparkan di PowerPoint, materinya nanti ulun kirimkan lewat Pak Rifani. Karena memang di situ kan ada poin-poin yang perlu disiapkan, yang dari pengimplementasian alat Google Workspace dalam pembelajaran, kemudian 30 kualifikasi guru yang mana 30% dari guru yang ada di sekolah perlu sertifikat level 1. Terus di sekolah Bapak juga perlu menyiapkan inovasi yang memanfaatkan alat-alat Google gitu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ya, sementara ini gunakan Google di laptop atau di HP aja dulu Bapak, menunjukkan bahwa antusiasnya seperti itu. Iya. Google Classroom lah ya. Iya, Google Classroom. Kalau dulu kan zaman Covid ya digunakan. Ya. Nah, sekarang untuk KSRG wajib itu Google Classroom digunakan supaya untuk memanfaatkan belajar ID-nya anak-anak. Iya. Seperti itu Bapak. Nggih. Ada lagi? Pak Rifani ada lagi pertanyaannya Bapak, atau ada yang belum terjawab oleh kami? Apa tadi? Ini Bu, pengalamannya Bu, sharing pengalaman ketika mengikuti pelatihannya itu seperti apa? Apakah itu berapa persen kesulitannya itu? Tapi kalau mandiri kan untuk memotivasi juga bagi kawan-kawan guru-guru kami di sini. Iya, kalau mandiri nggak sesulit yang kami kemarin sih Pak.
melihat ini teman-teman. Kemarin kami di full berapa hari? 3 hari ya? 3 hari full pelatihan. Habis itu menjawab soal dengan aduhai. Itu kemarin itu bagi kawan-kawan itu kemarin tingkat kesulitannya hampir luar biasa. 80%, waduh ya. Nah, tetapi kemarin itu diberi kesempatan untuk melakukan ujiannya di sekolah. Jadi itu kemarin kami bisa mengatasinya dengan berbagai trik. Seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau ini kan nanti kan pelatihannya mandiri nih. Nah, pelatihan mandiri itu kemarin itu di Pak Imam. Pelatihan mandiri yang Iya, pokoknya ada nanti materinya ya, materi tentang Google Workspace. Nah itu nanti kalau mau triknya bisa kita kasih tahu, Pak. Soalnya itu kan istilahnya apa ya? Menjawab harus sesuai dengan urutan dan segala macam itu kan, misalnya Google Doc apa dulu urutan ini seperti itulah. Nah kan sudah belajar nih tentang penggunaan Google Doc misalnya. Nah itu kalau soal kan biasanya berurutan dan segala macam, sedangkan kita bisanya otodidak gitu. Nah ini SMP 2 punya pengalaman itu, Pak, untuk meluluskan supaya jadi supaya bisa bersertifikat. Nah seperti itu. Iya, kan istilahnya pengalaman istilahnya pengetahuan itu akan dapat ketika kita menggunakan di kesehariannya gitu. Nah, jadi yang penting bagi kami waktu itu syarat dipenuhi dulu dengan berbagai trik. Nah seperti itu, Bapak. Kita kan jujur aja. Iya kan, supaya istilahnya sesuatu yang bisa mudah gitu dengan menggunakan trik. Soalnya kan kalau mengandalkan kemampuan kita saja, istilah yakin nih, kalau yakin nggak apa-apa, beruji uji coba. Tapi kan kalau gagal bayar lagi, itu kami kemarin. Kalau digratiskan sama Google ya alhamdulillah. Iya benar. Biar berulang kali nggak apa-apa. Nah tapi ini kami kemarin bayar. Jadi waktu di pelatihan di Banjarmasin kemarin ada 2 yang nyoba, dua-duanya nggak lulus. Jadi mengulang lagi. Soalnya ya itu rinci urutan segala macam itu. Nah yang bikin apa nih duluan ini kan salah sedikit salah gitu kan, akhirnya tidak masuk passing grade. Nah seperti itu. Jadi kami punya trik jitunya. Iya Bapak Angge. Dikasih tahu di sini atau gimana? Mau datang ke sini belajar boleh. Kalaunya ibaratnya itu kan nanti untuk sertifikat level 1-nya yang insya Allah kata Bu Nira tadi ya, soalnya kemarin dia ada pertemuan dengan pihak Google. Nah itu yang katanya bulan Agustus untuk mendapatkan sertifikat itu digratiskan ya, dengan menguasai workspace tadi itu. menguasai sepenuhnya yang namanya belum berpengalaman itu agak susah menghafal urutan dan segala macam. Nah jadi kita pakai trik Bapak. Ada triknya Bapak. Itu nantinya bisa di-share dengan kami. Ada nanti kami ke sana. Iya siap. Ini yang penting Bapak itu dulu kan, kita koordinasi dengan dinas. Kita siap, nanti saya dukung. Ya, dukungannya juga Bu untuk Ibu Adela. Iya. Tersenggotan ke dinas. Iya, siap. Ya oke Bapak, ada lagi Pak. Baik, Bu. Nanti kan untuk kapan si Google-nya membuka untuk si sertifikat tadi, nanti kami infokan terus Bapak. Pokoknya yang pengimbasan dengan kami iya update terus. Insya Allah. Iya. Iya. Ada lagi Kak? Jadi untuk yang kami persiapkan ini pula 30% dari gurunya itu untuk mengikuti Iya.
Pelatihannya lah. Iya, 30%. Misalnya guru Bapak ada 10 misalnya, berarti cuman 3. Ya, itu dulu kami siapkan dulu Bu ya. Iya. Nah, itu. Nah, kalaunya dan akun belajar EDI anak-anak tuh aktif Pak, 100%. Iya, itu kan bisa aja lewat HP atau apa mengaktifkan akun belajar EDI. Nah, itu syarat ya. Kalaunya nanti Bapak dapat 60 Chromebook, itu nanti sebentar dia langsung sudah jadi SRG, Pak. Iya. Kan SRG itu ibaratnya 80% siswa menggunakan Chromebook. Nah, kalau kami, baik siswanya. Kami nih 500 siswa. Cuman punya 75 Chromebook. Makanya satu kelas kami tetapkan sebagai kelas Google yang tetap. Artinya mereka setiap harinya menggunakan Chromebook. Nah, satunya itu terbang Chromebooknya Bapak. Soalnya kan untuk itu tadi, untuk supaya si akun belajar EDI-nya keguna gitu. Nah, seperti itu sebenarnya boleh saja menggunakan HP dan sebagainya. Cuman biasalah anak-anak kalau menggunakan HP banyak mainnya daripada belajarnya. Nah, itu sedangkan Chromebook itu kan masuk aman begitu. Itu Bang kendala kami sekolah besar Bapak. Pusing kepala baby aja. Iya. Oke, ada lagi kah? Silakan ya. Ada lagi kah Bapak Ibu untuk bertanya terkait persiapan menuju KSRG? Jadi kenapa? Tentu namanya tidak berhenti sampai di sini. Tentu kami mungkin akan banyak banyak meminta masukan arahan bagaimana nih supaya bisa menuju ke KSRG tadi. Siap. Nah, pertama kata Ibu Ani tadi menghubungi Pak Agus Bu lah. Iya, Pak Agus Ardi. Iya. Nanti dulu kami dengan dinas ke langkah selanjutnya. Nah, ketika nanti kami memasuki latihannya, tesnya, tentu kami minta arahan seperti apa kata Bu Ani tadi itu bisa lulus tuh apa caranya? Iya, siap Bu Pak. Bisa juga Bapak SMP 2 Banua Lawas sudah mulai memanfaatkan Google Workspace-nya dari sekarang Pak, sebelum ngomong ke Pak Agus. Ini kami udah memanfaatkan Google, nambah nilai plus lagi Pak. Iya. Tinggal disiapin aja nanti Chromebook-nya, berarti alat Google-nya juga udah dimanfaatin seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Google Classroom kan seperti Google itu. Classroom. Oke, gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Sudah cukup jelas Bu dari kami. Karena kalau memang ada pertanyaan mungkin bisa langsung berhubungan dengan baik Bu Ani ataupun Bu Nira ya. Enggak, siap. Oke, Bapak Ibu, tanya jawabnya juga udah selesai. Kemudian tidak ada lagi yang ingin tanya jawab. Ini langsung aja ya, berarti Bapak kami penutupan gitu Bapak Ibu. Tapi penutupannya sederhana aja. Langsung aja ditutup gitu Bapak Ibu. Jadi iya. Asal pincik habang tutup gitu ya. Enggak ini Pak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami SMP Negeri 2 Tanjung KSRG berkomitmen untuk siap mendampingi Bapak Ibu SMP 2 Banua Lawas. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, ingin meminta trik dari kita, gimana sih kita bisa KSRG dan kita mempunyai sertifikat level 1 10 guru ikut, 10-10-nya juga lulus. Nah, itu gimana tuh triknya? Kami siap memberikan triknya, mendampinginya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dalam kegiatan berbagi praktik baik ini atau pengimbasan KSRG SMP Negeri 2 Tanjung kepada SMP 2 Banua Lawas, kalau ada yang kurang-kurang kami mohon maaf. Salah kata juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.